Selamat saya ucapkan kepada Zulfikarni SHUM MA atas wisudanya hari ini di UGM dengan gelar Master of Arts di Prodi Center for Religious and Cross Cultural Study. Ya, mohon maaf apabila penyebutan saya salah. Ya, semoga ilmunya berkah, bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan terkhusus kepada diri pribadi. Intinya, jaga hati dan konsistensi. Jangan pernah menjadi ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Baik, video kali ini saya akan membagikan tentang pernyataan kontroversi dari Bang Acang atau Haikal Hasan mengenai pernyataan beliau yang berbunyi sampai mati akan tetap menjadi oposisi. Nah, pada video kali ini Haikal Hasan itu kemudian memberikan klarifikasi dan sekaligus tetap dihujat oleh netizen Indonesia. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita bersama-sama simak videonya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, Allah yang menyaksikan, Allah yang menyaksikan. Langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Kan ini kan ramai video Babe juga yang menyebutkan kalau misalkan Babe akan oposisi dengan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo terpilih. Itu viral lagi, Be. Nah itulah itu yang saya pesan kemarin pada wartawan, jangan suka mengutip berita hoax atau potong-potong. Kan itu potongan. Ya itulah sebabnya. Jadi jangan suka potong-potong, jangan suka mengambil kesimpulan gitu ya. Dengarkan semuanya gitu ya. Kita yang seperti saya katakan tadi, yang saya bilang, kita ini beroposisi terhadap kejahatan, terhadap kesewenang-wenangan, terhadap keserakahan. Itu yang dimaksud. Itu kepotong, itu hilang itu. Berarti ya, memang dari awal mas pemerintah Prabowo ya, Be? Kenapa? Dari awal mas pemerintahan Prabowo. Kalau Pak Prabowo, aku yakin orang top, orang baik, orang yang berpikirannya itu bagaimana buat rakyat, untuk rakyat, demi rakyat itu. Dan sudah terbuktikan. Ya, Pak Prabowo dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang dipikirkan apa? Bagaimana memberi makan buat anak supaya bisa tumbuh. Wih, kenapa kamu? Astagfirullah. Saya agak kaget. Singapura itu rata-rata beberapa masyarakat memang tidak peduli dengan urusan agama ya. Sekuler. Ya, mereka ya agama itu pilihan masing-masing lah gitu. Di Singapura kamu beragama lah mau enggak itu pilihan mereka masing-masing. Bayangkan negara-negara yang maju yang kebanyakan mereka justru mereka itu tidak peduli dengan agama, akan tidak peduli dengan unsur ketuhanan, ya, negaranya bisa maju. Nah, kita ini yang udah ngomongin Tuhan, kok negaranya nggak maju-maju? Apa yang salah? Coba kalau kita bisa gitu, kita ngomongin tentang Tuhan, kita ngomongin tentang surga, tapi untuk bernegara, kita jadi sesuatu negara kita besar. That's a challenge ya. Ya, itu challenging. Karena kita cuma sibuk urusan surga, sampai lupa urusan dunia. Ngomongin tentang ketuhanan, tapi hancur di sisi kemanusiaan. Ngomongin tentang sisi surga, tapi hancur di sisi dunianya. Kita itu sibuk ngurusin hal-hal berkaitan dengan surga, tapi untuk makan tiap hari aja kita kesusahan. Banyak kali kata-kata filsafatnya ya kan. Yang gayung lah dibawanya, yang bangke lah, yang lalat ya kan. Katanya kan sampai mati oposisi deh kan. Belum mati. Belum mati harusnya oposisi loh. Itu sumpahmu loh. Parah. Jadi maunya gini, kalau masih suka dengan duniawi, dengan jabatan gitu ya, ngejar-ngejar duniawi gitu ya, nggak usah sumpah bawa nama Allah, apalagi awal pemuka agama gitu ya. Malu kami sebagai orang Muslim, kalau yang pemuka agamanya aja nyumpah sumpah pun dilanggar gitu ya. Masalah kalau mau pejabat apapun nggak ada pula urusan kami. Serah kau lah, kau sendiri yang berjanji, kau sendiri menyumpah, ya. Tapi belum lagi kau mati, ya udah lari, udah ada posisi. Ya siap-siap aja lah kami ini ya. Kau tuh istilahnya bukan bidang kau itu ya kan, tapi kau ditunjuk sebagai menteri itu gitu ya. Jadi ya kemarin aja yang Kominfo kemarin aja data bisa pula di hacker ya kan. Kok ini diapain lagi nih? Bukan hacker lagi nih.
Gitu aja lah ya. Mari makan. Aku makan. Iya, silakan, Ini, silakan Mbak. uang halal ya, bismillah. Semoga jadi darah daging ya kan. Saya jangan penjilat aja lah. Kita penjilat. Assalamualaikum. Agak lain. Beda dengan Jokowi, Prabowo panggil calon menteri sebelum pelantikan presiden. Satu persatu sudah dipanggil, akan diberikan tugas sebagai anggota kabinet Prabowo. Ternyata apa yang saya pikirkan meleset. Aku kira Prabowo akan mengangkat para pembantunya, menteri-menterinya dari orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya ahlinya masing-masing. Ternyata, ternyata sama juga mengambil orang-orang karena balas budi, karena mereka sudah membantu memenangkan atau pemenangan Pilpres 2024. Tak jauh berbeda. Tapi apapun, kita harap Prabowo tidak menjalankan pemerintahan yang saat ini seperti mana Jokowi yang menjalankan pemerintahan dengan memelihara buzzer yang mengakibatkan perpecahan dan perbedaan pendapat yang selalu lahir di tengah-tengah masyarakat. Saya masih memberikan kepercayaan kepada Prabowo, dia bisa membawa pemerintah ini lebih baik, negara ini lebih baik. Dia mungkin bisa. Karena selama 10 tahun dalam kepemimpinan Jokowi, walaupun hari ini Jokowi berusaha memblok up bahwa pandangan masyarakat 85% puas, hanya ngomong kosong. Faktanya perpecahan yang selama ini 10 tahun terjadi itu tidak bisa kita ingkari. Semoga di tangan Prabowo nanti para buzzer-buzzer itu bisa pensiun dan tidak lagi mengadu domba. Jika pemerintahan berjalan dengan baik, jika pemerintahan berjalan dengan adil dan peduli masyarakat, bekerja untuk rakyat, tidak perlu takut dikritik, tidak takut masyarakat akan membenci. Jadi tidak perlu memelihara buzzer, buang-buang APBN negara, buang-buang uang rakyat hanya untuk mengadu domba sesama rakyat. Dikritik wajar, justru kritikan itu yang akan memberikan semangat bekerja oleh para pemangku pemerintahan dan para pemimpin-pemimpin daerah. Karena kritikan adalah jalan untuk memperbaiki kesalahan para pemimpin. Jadi kita harapkan di pemerintahan yang baru Prabowo nanti jangan sampai memelihara buzzer, buzzer yang pecah belah, buzzer yang bikin perbedaan itu terus lahir di tengah-tengah masyarakat. Salam akal sehat. Salam sama lu Be, keren, mantap. Gue pernah putus sama lu dulu. Gue cium tangan lu, bangga gue. Bangga. Keren, mantap. Tapi itu dulu Be, 2019. Waktu lu masih sehat. Sekarang mah beda. 2024 udah kayak penyakitan. Sorry ya Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapapun presidennya, Ini nih pernyataannya nih. Prabowo yang pernah mendukung Pak. Kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat penguasa. Tantang, apalagi orang Betawi nih. Tantang tempayan nyamperin gayung. Nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Oke bosku, jadi Haikal Hasan sudah memberikan klarifikasi bahwasanya dia menganggap itu adalah video potongan yang kemudian diviralkan oleh netizen Indonesia. Ya, saya juga sampai sekarang tidak tahu apakah itu asli atau gimana, karena yang saya tahu masing-masing orang punya hak untuk membela diri gitu loh. Ya, entahlah apa yang terjadi sesungguhnya. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.